Misalnya adalah teman-teman semua pernah jalan-jalan ke satu tempat. Bagus banget. Udah bagus, kenapa? Karena tempatnya bagus. Iya. Kedua, sama pacar. Ya gimana nggak bagus? Sama pacar mah di mana aja juga bagus. Iya nggak? Nggak juga ya. Nah, jadi ya, maksudnya memang benar-benar tempatnya bagus. Tempatnya tempat wisata gitu. Ya, nah ketika teman-teman merasa, wah saya sih seingat saya itu pemandangannya indah banget gitu. Misalnya kalau di Taiwan tuh di mana ya? Mungkin di yang Mingsan kali ya. Yang Mingsan setahu saya kan ada taman bunga tuh. Misalnya teman-teman pernah ke sana, lihat taman bunga bagus gitu kan. Nah, pengen pergi ke sana lagi. Nah, akhirnya apa? Memutuskan untuk pergi ke sana lagi gitu. Jadi di sini memori atau ingatan itu mendorong seseorang untuk mengambil keputusan. Nah, jadi tidak selalu harus berupa membeli barang, tapi bisa juga mengunjungi tempat-tempat wisata. Itu juga salah satu kegiatan membeli kan, membeli jasa namanya. Ya. Nah, kemudian adanya motivasi dan nilai. Nah, motivasi. Motivasi ini ya ini tadi, misalnya nilai. Apa sih yang didapat dari misalnya memiliki satu gadget? Apa sih untungnya? Oh ya, untung saya bisa online Wizik nih, saya bisa online kuliah nih sekarang. Saya punya gadget yang bisa saya pakai untuk sebagai media online saya. Nah, itu dan ada nilainya, ada value-nya gitu. Nah, jadi memotivasi teman-teman semua buat semangat belajar, semangat ikut perkuliahannya gitu. Ya, jadi ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang sekiranya menguntungkan buat dia, itu akan memotivasi dia untuk membeli itu. Seperti itu, ya. Kemudian sikap dan kepribadian. Iya dong, pastinya. Jadi kalau sikap dan kepribadian orang itu misalnya apa ya contohnya? Kalau misalnya ada yang bisa kasih contoh? Mungkin kasih ide? Suaranya putus-putus, Mbak. Oh, tapi masih kedengaran kan ya Mbak Zueria ya? Mudah-mudahan masih kedengaran. Oke, coba Mbak Zueria bisa kasih contoh nggak Mbak? Kalau misalnya berhubungan sama sikap dan kepribadian. Misalnya gini kali ya, saya kasih contoh. Kita nih ada kadang-kadang wanita suka banget sama belanja, shopaholic namanya, mungkin gitu ya, doyan banget belanja, lihat apa dikit beli, itu adalah salah satu kepribadian. Nah, jadi ketika kita punya kepribadian seperti itu, cenderung kita dalam melakukan pembelian itu gampang, tidak susah, dan kita misalnya cenderung untuk ya kepribadian feminim sama tomboy, betul. Jadi kalau orangnya feminim ya dia pasti beli barang-barangnya yang lebih girly gitu ya. Kalau tomboy mungkin beda, lebih boyish, lebih maskulin gitu kan. Nah, jadi lihat kepribadiannya, setiap kepribadian juga beda apa kebutuhannya. Betul, ada juga yang biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa aja ya normal-normal saja, nggak terlalu feminin banget. Semuanya nggak serba pinky gitu kan ya. Ada yang semuanya pinky banget gitu kan. Sampai ke apa aja juga pinky gitu ya. Kedalaman juga mungkin pinky kali ya. Padahal nggak ada yang lihat gitu kan. Nah, sikap cuek sama pendiam. Kalau sikap cuek sama pendiam itu mungkin jadinya misalnya pulsa kali ya. Kalau orangnya diam, jarang banyak ngomong, jarang banyak ngobrol sama orang, nggak mau beli pulsa banyak-banyak, sebulan cukup sekali aja. Kalau orangnya bawel, suka ngomong gitu kan, misalnya waduh sebulan bisa habis berapa puluh ribu mungkin buat pulsa gitu kan. Iya, bagus bagus bagus, teman-teman sudah memberikan partisipasi ya. Oke, saya suka nih ada responnya. Jadi kelihatan pada nggak ngantuk gitu ya. Nah, kemudian gaya hidup. Nah, kalau di sini saya kasih contoh sedikit nih mengenai ada orang minum soda. Ini orang-orang bule nih. Ya, orang-orang bule itu ya artis sama kita beda gaya hidup, itu mah udah kelihatan banget ya Mbak ya. Waduh, kalau saya lihat Instagramnya Syahrini itu,
Waduh, itu saya nggak tahu deh, uangnya nggak ada serinya kayaknya. Belanja mulu barang branded gitu kan. Kayaknya uangnya tinggal gesek jadi gitu kali ya. Waduh, enak banget gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak mungkin ya beli satu tas Louis Vuitton harga 15 juta aja, mikir-mikir dulu kali ya cuma buat sebuah tas gitu kan. Oke. Nah, kalau di sini saya kasih contoh itu adalah eh coba Mbak Zueria mungkin cari posisi yang agak jauh ini ya Mbak ya, terbuka gitu. Memang kalau lagi hujan cenderung ini sih sinyalnya jelek ya Mbak ya. Nah, saya lanjut ya. Oke, nah di sini ada orang-orang bule. Orang-orang bule itu doyannya minum soda. Kalau kita orang Asia, misalnya nggak Asia lah, Indonesia, kalau habis makan minum air putih. Kalau misalnya orang Taiwan atau orang Jepang, minumnya minum es teh manis, bener juga sih. Iya iya, silakan Mas Mbak Samsiatul ya, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut ya. Kalau misalnya, waduh, masa habis makan minum sop, Mbak? Itu mah sama aja masih makan, Mbak. Minum kopi, iya bener juga. Minum es. Nah, iya minum es tuh, karena di Indonesia panas ya. Kalau musim dingin minum es di Taiwan, waduh saya nggak kebayang deh, Mbak. Nah, jadi di sini gaya hidup orang bule itu minumnya minum soda. Kalau kita nggak terbiasa minum teh botol sosro gitu ya loh. Kok jadi promosi? Nggak. Tapi maksudnya beda budaya, beda gaya hidup. Sama kayak artis gitu kan, sama kita sebagai orang biasa juga beda. Nah, kemudian situasi yang dihadapi tergantung. Kita lihat, misalnya saat itu hujan. Kalau saat hujan, kira-kira apa yang dibutuhkan? Ya payung atau jas hujan, gitu kan? Nah, kemudian pada saat hujan tersebut, kita akhirnya terpaksa membeli payung. Padahal butuh nggak? Padahal ini nggak pengen nggak? Nggak pengen, tapi butuh gitu. Jadi dilihat dulu ya. Kemudian kebudayaan. Sama yang tadi, mungkin minuman orang budaya apa namanya orang Taiwan sama orang Indonesia pasti berbeda gitu kan. Budaya orang Jepang, mereka ada upacara minum teh, kalau kita nggak ada tuh upacara minum teh-tehan ya nggak. Nah, jadi beda ya kan. Kemudian kelompok yang mempengaruhi, contohnya nih saya kasih gambar pang-pang nih, di sini orang-orang ngepang, rambutnya begini semua, berdiri semua. Nah, apa namanya, kelompok di sini satu orang rambutnya begini, orang lain ikutin rambutnya begini, yang satu begini, satunya lagi juga begini. Nah, jadi kelompok itu mempengaruhi loh. Jadi kalau yang satu bilang kamu rambutnya digituin aja, potong di ke salon itu, saya potongan tuh keren kan. Wih, iya bener juga ya. Udah gaya pang zaman sekarang gaya keren. Oh ya udah, akhirnya yang satu pikir bener juga, ya akhirnya ikut-ikutan deh. Nah, jadi ada beberapa orang yang mengambil keputusan itu dia dipengaruhi oleh orang lain, dan itu adalah dalam satu kelompoknya gitu. Jadi ini semua persepsi sampai ke kelompok yang mempengaruhi itu, ini berbagai alasan inilah yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil satu keputusan. Entah keadaannya, situasinya, budayanya, ada ingatan, pengalaman, persepsi, dan sebagainya. Jelas ya? Ada yang mau ditanya sampai di sini? Kalau nggak ada yang tanya, lanjut ya. Oke. Peranan konsumen dalam kegiatan ekonomi. Contohnya nih, teman-teman boleh buka halaman 1.5 ya. Oke. Yang pertama adalah pencetus ide. Maksudnya apa? Coba yuk lihat halaman 1.5, saya bacain ya. Seorang ibu yang membelikan susu untuk diminum anaknya, hal ini memperlihatkan pembeli merupakan orang yang berbeda dengan pemakai. Iya dong. Kenapa? Si anak nggak tahu kalau dia mau minum susu. Ya pokoknya dia haus. Ibunya memutuskan untuk belinya susu. Kenapa nggak belinya sirup aja? Kenapa nggak belinya Coca-Cola aja misalnya? Ya nggak boleh, namanya dikasih buat anak-anak. Masa dikasih minuman bersoda? Ya kan dikasih yang mengandung vitamin yang banyak dong. Ya misalnya susu. Jadi di sini si pencetus ide itu adalah ya ibunya. Kenapa? Karena ibunya lah yang memutuskan dan menentukan untuk membeli apa yang
tapi bukan untuk dia, buat orang lain, yaitu anaknya. Ya. Lanjut lagi. Seorang ibu memilih model dan warna baju untuk anaknya. Selanjutnya, pada saat di kasir, ayah yang membayar baju tersebut. Hal ini memperlihatkan pembeli, pemakai, dan yang membayar merupakan orang yang berbeda. Iya dong. Nah, si ibu milihin bajunya, ya kan? Siapa yang pencetus ide? Ibunya. Tapi bukan pakai uang ibunya, yang beli ayahnya. Yah, ini bagus deh buat anak kita, misalnya gitu kan ya. Iya ya, ayahnya nggak ngerti, iya ya aja, yang penting jadi gitu kan. Nah, terus kata ayahnya, berapa duit? 100.000 aja. Terus kata ayahnya, ya udah deh nih bayarin di kasir gitu kan. Nah, yang bayar siapa? Payernya siapa? Payernya ya ayahnya, purchasernya ya ibunya, dan pencetus idenya pun ibunya. Ya berbeda ya. Jadi berbagai kondisi itu tidak selalu bahwa sayalah yang mencetuskan ide, sayalah yang membeli, dan sayalah yang membayar, atau bahkan saya juga yang menggunakannya. Itu jarang. Bisa jadi itu sering, maksud saya itu sering, tapi juga banyak sekali kasus seperti yang saya bacakan tadi. Jadi bisa saja Mbak Sulastri, Mbak Uswatun, Mbak Yusni gitu kan ya, beli barang 1.5 Mbak Zuaria ya, 1.5 Mbak. Nah, kemudian jadi banyak sekali, misalnya kalau teman-teman mungkin, saya mau handphone itu, Mbak yang punya ide. Mbak juga datang nih ke tempat beli HP-nya. Ya udah deh, beli deh yang itu, Mbak juga yang bayar. Nah, HP-nya dipakai siapa? Dipakai Mbak juga. Nah, itu beda. Ya, jadi itu adalah untuk kita sendiri, dari kita untuk kita. Nah, kemudian ada lagi, seorang ibu pergi ke toko ditemani oleh rekan kerjanya. Ibu ini berniat membelikan sepatu buat anaknya. Si ibu memilih model dan warna, kemudian dia menanyakan pendapat temannya. Nah, teman kerjanya bilang bahwa sepatu yang dijual di toko tertentu, yang di toko sebelah itu lebih bagus dan lebih murah. Nah, akhirnya si ibu mengikuti saran temannya itu. Nah, di sini kelihatan kira-kira yang bayar siapa? Yang bayar pasti ya si ibu dong, ya enggak? Si pembelinya siapa? Ya si pembelinya si ibu juga. Nah, cuman di sini ada pengaruh dari teman. Jadi ada influencer. Ya, kalau teman-teman lihat di situ ada berbagai macam peranan konsumen. Jadi di sini influencernya itu ya si temannya si ibu gitu loh. Nah, pencetus idenya siapa? Pencetus idenya si ibu. Kenapa saya bilang si ibu? Karena si ibu yang mau beli sepatu buat anaknya. Dia juga yang beli, dia juga yang bayar. Penggunanya siapa? Penggunanya ya anaknya. Nah, influencernya siapa? Influencernya ya temannya. Karena temannya dia lah yang mengusulkan belinya di toko tertentu yang itu tuh aja tuh murah gitu kan. Nah, pengambil keputusannya siapa? Ya si ibu. Kenapa? Karena ya pada akhirnya si ibu lah menentukan, oh ya udah deh saya ikutin saran dari kamu aja, belinya di sana. Gitu. Di sini teman-teman pada bingung nggak? Jelas ya? Sip kalau gitu. Saya lanjut ya. Nah, kemudian ada lagi contoh lain, sekelompok mahasiswa yang bersahabat pulang dari ujian. Ani tiba-tiba mengusulkan pada teman-temannya untuk pergi ke restoran Italia untuk makan siang. Tapi Ria lebih menyukai makan siang di restoran lain karena harganya murah. Akhirnya mereka semua pergi untuk makan siang yang di restoran yang diusulkan Ria. Si Ani pencetus ide. Kenapa? Gue lapar nih, makan yuk. Nah, ide untuk cari makan. Ria itu adalah sebagai influencer. Kenapa? Ria bilang, gimana kalau di restoran itu aja? Awalnya si Ani bilang, kita makan bakso aja tuh, bakso Bang Mamat gitu kan. Nah, kemudian si Ria bilang, jangan bakso Bang Mamat, bakso itu aja, bakso Mbak Sari, lebih murah lagi, lebih enak, cobain aja tempat baru. Nah, akhirnya apa? Si influencer ini mempengaruhi teman-temannya untuk pergi ke tempat yang dia ajukan. Nah, akhirnya mereka semua pergi ke warung baksonya Mbak Sari gitu kan. Nah, warung bakso, karena mereka semua pergi ke sana, mereka lah usernya.
Jadi user itu maksudnya adalah follower, dan user bisa juga karena sebagai pengikut gitu. Ya, sampai di sini jelas? Ada yang mau tanya?